Alkitab itu ditulis dalam satu konteks zaman, bahasa budaya, yang bukan bahasa dan budaya kita. Dan setiap bahasa dan budaya itu mencerminkan cara pandang tertentu yang tidak sama. Dia akan salah paham, itu saatnya membaca Alkitab. Tapi you perlu membaca juga kamus, membaca juga komentar, tafsiran, buku-buku latar belakang, perjanjian baru, perjanjian lama, dan seterusnya. Orang Kristen itu dimaksudkan untuk orang yang belajar. Untuk mengerti firman Tuhan, diperlukan untuk kita belajar. Jadi itu satu tugas yang sangat baik. Meskipun tidak mudah, tapi sangat baik. Tapi sederhananya, gunakan Indonesia baru aja udah oke. Jadi kita jangan membaca teks itu juga dengan presupposisi yang terlalu banyak, lalu berharap supaya Lot memenuhi semua ekspektasi kita. Even Abraham pun tidak memenuhi semua ekspektasi kita. Ya, saudara harus hati-hati membaca narasi. Ya. Narasi tidak ngasih tahu kita apa yang seharusnya terjadi, tapi ngasih tahu kita apa yang aktual terjadi. Ada satu profesor perjanjian lama yang sangat excellent ngasih tahu kita tentang cara membaca narasi perjanjian lama, Profesor Richard L. Pratt. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. He gave us story. Dia memberi kita cerita dan dia bahas tentang narasi perjanjian lama. Itu tebalnya sekitar 400-500 halaman. Diterjemahkan oleh Momentum Surabaya. Saudara beli buku itu dan baca, itu banyak hal saudara dapat banyak insight dari buku itu. Sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang teolog, saya tidak percaya bahwa LGBT itu masuk dalam kategori HAM. Orang tidak punya hak asasi untuk berdosa. Tidak ada hak asasi untuk berdosa. Jadi kalau ada orang, bapak-bapak kan lebih pintar hukum dari saya kan, ada enggak hak untuk orang melanggar hukum? Ada enggak? Tidak. Tidak ada kan? Karena hak melanggar hukum persis bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, secara teologis tidak ada hak untuk berdosa karena dosa itu persis bertentangan dengan the whole point dari teologi. Itu logiknya sama. Tidak ada orang punya hak untuk melanggar hukum. Bukan hanya masuk ke dalam kategori hak, tapi isu ini juga di framing untuk dipandang sebagai bagian dari human nature. Ya, itu poinnya Pak. Ya. Bagian dari natur bawaannya manusia. Yes. Nah, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang teolog Kristen, saya harus bicara dengan jelas dan tegas bahwa itu tidak merupakan bawaan dari human nature. Karena event, tidak usah kita kutip-kutip banyak ya. Kita baca narasi Alkitab Kejadian pasal 1 pasal 2 saja. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Joni, atau menciptakan Hawa dan Maria, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu aja secara naratif. Pertama, kita menolak poligami, menolak poliandri, menolak LGBT. Jadi kita perlu melek Alkitab, kita perlu punya wisdom dan discernment. Discernment itu kemampuan untuk membedakan yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, benar ini salah. Punya discernment untuk menempatkan isu ini dalam kategori yang tepat. Tapi yang ketiga adalah kita tetap harus punya hati evangelikal, hati kaum Injil. Apa itu hati kaum Injil? The Gospel, Injil. Kita tahu bahwa ada agama tertentu, kita tidak perlu menyebut, yang juga condemn, mengutuk LGBT selain kekristenan ya. Nah, kalau saudara berpikir pragmatis, jauh lebih aman mana? Jauh lebih aman mana? Saudara mencari space di dalam kelompok agama lain atau mencari space di dalam kekristenan? Jauh lebih aman di dalam kekristenan. Orang Kristen tidak akan mendorong gay itu dari lantai ke-13 kemudian mati dan tidak ada hukum untuk dia. Karena orang Kristen sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan freedom of speech. Itu bagian dari virtue, bagian dari kebajikan kekristenan. Itu saatnya orang Kristen itu berdebat sangat sengit, ngotot-ngototan, tegang-tegang leher, tulang itu tidur nyenyak, tidak mikir bahwa nanti sebentar malam rumah saya akan digeruduk. Karena memberi tempat yang sangat istimewa untuk kebebasan berpendapat. To the point, event yang menantang otoritas, menantang kebenaran pun kita kasih mereka kesempatan untuk berbicara. Itu kekristenan. Itu saatnya mereka merasa lebih safe untuk mencari space di dalam kekristenan. Dan saya mengatakan begini bukan berarti saya ngajak saudara supaya saudara besok menjadi intoleran dan memberangus freedom of speech itu gara-gara ada orang-orang. No, tidak. Itu bagian dari dinamika bermasyarakat, bagian dari diskursus yang harus dihargai di dalam masyarakat. Dan by the way, pemikiran kita itu menjadi jauh lebih tajam, jauh lebih detail. Kita lebih memikirkan ini secara serius karena ada dialektika semacam ini. Karena ingat, tidak semua orang bisa melayani orang-orang semacam ini. Apalagi orang seperti saya
Yang kalau ngomong seperti panci meledak ya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya tahu diri bahwa saya nggak bisa melayani orang semacam itu ya. Saya khususnya berhadapan dengan orang-orang yang lain aja, tapi nggak bisa dengan yang itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu beban untuk melayani orang-orang semacam ini, percaya Tuhan akan kasih saudara pertama karunia yang sesuai dengan pelayanan itu. 1 Korintus 12 sampai dengan 14, Tuhan memberikan karunia-karunia rohani yang sesuai dengan tugas yang Tuhan mau suruh kita kerjakan. Dan yang kedua, jangan pikir metode saudara yang bikin saudara berhasil. Minta wisdom. Ada yang Bapak Ibu sekalian mau nanya, silakan memberikan, bisa melalui chatting, bisa juga melalui raise hand ya. Ini ada sini ada Pak Domingus ya. Terima kasih. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ricky dan sangat menarik sekali. Dan bagi saya orang awam, saya hanya ingin bertanya begini. Ternyata King James dan Queen James yang Bapak sampaikan itu sudah terjadi penyimpangan ayat-ayat dari konteks bahasa aslinya. Seperti terjadi penghalusan atau sengaja disimpangkan oleh sebuah kepentingan tertentu daripada Raja King James ataupun Queen James. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti orang awam, Alkitab mana yang saya bisa pakai yang lebih dekat dengan bahasa aslinya walaupun sudah menjadi bahasa Indonesia? Apakah terjemahan baru atau TSI atau firman Allah yang hidup atau NIV, NIV? Yang mana Pak yang lebih standar sehingga saya membacanya itu dari Alkitab tersebut saya dipandu betul-betul seakan-akan betul-betul itu bahasa aslinya sehingga saya tidak terbawa ke arus yang kepentingan-kepentingan dari penerjemahan Alkitab tertentu, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Saya langsung jawab atau? Langsung aja Pak. Oke. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan yang umum diajukan. Kalau kita punya ratusan versi terjemahan, misalnya di dalam bahasa Inggris itu even kita sulit sekarang untuk dapat angka yang pasti ya, tapi itu jumlahnya itu sangat banyak. Untuk terjemahan LAI saja itu baru saja terbit terjemahan baru yang kedua. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, dari sedemikian banyak versi terjemahan ini, yang mana sih yang kita bisa pakai? Nah, jawabannya itu tidak simpel ya. Karena begini, pertanyaannya adalah kita mau gunakan untuk tujuan apa? Karena kalau kita belajar, ini sedikit latar belakang tentang science of translation ya, ilmu penerjemahan. Waktu orang membuat terjemahan Alkitab, itu para ahli yang membuat terjemahan itu umumnya membuat terjemahan untuk 3 kategori tujuan. Yang pertama itu terjemahan yang dimaksudkan untuk word for words. Jadi betul-betul dia terjemahkan kata per kata dari bahasa asli. Apakah dari dalam teks bahasa Ibrani, Aramaiknya Perjanjian Lama, atau teks bahasa Yunani Koinenya Perjanjian Baru. Artinya itu terjemahan yang dimaksudkan untuk sangat literal, mencerminkan arti kata bahasa aslinya. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, dia tidak terlalu persoalkan soal word for words-nya, tapi meaning-nya, maknanya. Dan kategori yang ketiga adalah bukan hanya meaning-nya, tapi maknanya untuk kita yang hidup sekarang itu apa. Karena begini, Alkitab itu ditulis dalam satu konteks zaman, bahasa, budaya, yang bukan bahasa dan budaya kita. Dan setiap bahasa dan budaya itu mencerminkan cara pandang tertentu yang tidak sama. Punya ungkapan-ungkapan idiomatik, ungkapan-ungkapan metaforik yang tidak sama. Saya kasih satu contoh begini. Di dalam Injil Lukas, kita ketemu ada satu klausa di dalam bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan literal itu mencari jiwa. Mencari jiwa. Pertanyaan, kalau hari ini orang Indonesia membaca kata klausa mencari jiwa, apa gagasannya? Penginjilan bukan? Karena kalau kita di Indonesia, Komisi PI itu biasanya yang harus rajin cari jiwa, artinya harus rajin penginjilan. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan mencari jiwa di dalam Lukas.
Yang dimaksudkan adalah mencari seseorang untuk membunuh dia. Jadi mencari jiwa adalah satu idiom untuk bicara tentang upaya untuk membunuh seseorang. Nah, saudara lihat itu beda banget kan? Bayangkan kalau orang terjemahkan itu literal, mencari jiwa, kemudian dibaca oleh orang Indonesia. Dia akan salah paham. Jadi meskipun mempertahankan arti katanya, mencari jiwa, tapi menimbulkan kesalahpahaman. Karena kita di Indonesia, mencari jiwa itu bukan bunuh orang, tapi menginjili. Itu contohnya. Jadi makanya pertanyaan saya tadi untuk tujuan apa? Kalau saudara ingin baca versi itu untuk tahu arti kata per kata, saudara gunakan versi terjemahan yang literal. Misalnya Young Literal Translation misalnya. Kalau saudara ingin dapat terjemahan yang ingin mengkomunikasikan arti kata sekaligus meaningnya, maknanya untuk kita, itu saudara bisa gunakan NIV, Net Bible, dan lain sebagainya. Termasuk Indonesia Baru ada di dalam kategori itu. Itu disebut dengan terjemahan dynamic ya, terjemahan dinamik. Tapi kalau saudara mau baca terjemahan yang betul-betul parafrase, betul-betul bebas, dia ingin komunikasikan maknanya untuk kita sekarang, itu disebut terjemahan bebas. Itu saudara misalnya baca versi The Message Bible. Jadi untuk apa? Untuk tujuan apa? Kalau untuk tujuan studi, saudara bisa gunakan yang literal. Kalau untuk tujuan pembacaan, ngerti arti kata tapi juga sekaligus meaningnya, maknanya, maka saudara bisa menggunakan NIV termasuk Indonesia Baru. Saya kira sudah cukup oke, kecuali beberapa ayat yang saya catat dari terjemahan baru yang saya kira perlu direvisi karena itu kesalahan terjemah. Tapi overall secara keseluruhan terjemahan Indonesia Baru itu bagus. Nah, saya tidak tahu apakah terjemahan baru 2 yang baru dirilis itu sudah merevisi teks-teks itu atau tidak. Tapi yang pasti secara umum terjemahan Indonesia Baru itu sudah oke. Yang sangat bebas itu bahasa Indonesia sehari-hari. Yang sangat bebas. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi untuk tujuan apa kita mau menggunakan satu versi terjemahan? Nah, posisi saya supaya saudara tidak complicated banget dengan semua informasi ini. Sederhananya itu begini, kalau saudara mau gampangnya. Kalau untuk tujuan saudara baca di rumah, untuk tujuan khotbah, terjemahan Indonesia Baru itu sudah oke. Tapi mengingat keterbatasan terjemahan, bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu tidak sama strukturnya. Saya kasih satu contoh itu begini. Bahasa Indonesia itu kan strukturnya itu sangat sederhana kan. Subjek, predikat, objek. Jadi saya makan nasi. Itu tidak boleh dibalik. Begitu you balik, predikatnya duluan atau objeknya duluan, mendadak itu menjadi nonsense atau menjadi lain artinya. Misalnya, saya makan nasi, saudara balik. Nasi makan saya. Atau makan saya nasi. Itu jadi nonsense. Karena urutan kata itu sangat penting di dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Yunani itu tidak penting urutan kata itu karena mereka punya kasus-kasus kata benda itu kan nominatif, vokatif, akusatif, genetif, datif. Dan mereka punya tense yang sangat kaya, yang ada 6 tense. Mulai dari present, imperfect, aorist, perfect, pluperfect, dan seterusnya. Jadi sangat kaya sekali, even kata sandang tertentu kita bahasa Indonesia tidak punya. Bahasa Yunani itu punya untuk semua gendernya, maskulin, feminim, neuter. Bahasa Inggris hanya punya 1, D, hanya punya 1. Jadi sangat miskin sekali, even bahasa Inggris pun masih sangat miskin dibandingkan dengan kekayaan bahasa Yunani. Nah, karena kekayaan yang waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentu ada keterbatasan yang tidak bisa dikomunikasikan. Itulah sebabnya membaca Alkitab, tapi you perlu membaca juga kamus, membaca juga komentari, tafsiran, buku-buku latar belakang, perjanjian baru, perjanjian lama, dan seterusnya. Orang Kristen itu dimaksudkan untuk orang yang belajar, untuk mengerti firman Tuhan, diperlukan untuk kita belajar. Jadi itu satu tugas yang sangat baik, meskipun tidak mudah, tapi sangat baik. Tapi sederhananya gunakan Indonesia Baru aja udah oke lah. Terima kasih Pak Deki. Jadi semua itu kita lihat dari mana tujuan dan maksudnya Pak ya, karena pendekatan kata per kata itu juga kalau kita lihat ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu sangat makna yang dalam. Terima kasih Pak Oti. Bagaimana Pak Oti? Terima kasih Pak
Ricky dan Pak Benny, saya sangat senang Pak. Sebab nanti ketika saya beli Alkitab, saya sudah tahu kalau seperti saya orang biasa, yang penting bagi saya makna pesan firman Tuhan itu yang Bapak maksud terjemahan baru itu saya pakai. Karena begitu banyak sekali terjemahan saya lihat, bingung saya yang mana mau dipakai. Kita bukan orang yang seperti Bapak yang memilah-milah ini. Kita orang umum yang mau pakai untuk kita baca dan kita terima makna dan kita bertobat, kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Pak Ricky, terima kasih Pak Benny. Ya, terima kasih Pak Berkati. Ya, yang kedua ada pertanyaan ini Pak dari Pak Domingus ya tadi. Pak Domingus, Pak Diki, saya mau tanya, waktu Lot mau menyerahkan anak perempuan sebagai gantinya itu, apa yang menjadi latar belakang pemikiran Lot saat itu? Apakah Tuhan mengindahkan hal itu? Ini waktu ada dua orang yang ketika yang ingin menginginkan anak-anaknya daripada Pak. Silakan Pak. Ya, sebelum saya jawab itu, saya usulkan Revelation Union bikin lagi satu sesi tentang bagaimana memilih terjemahan sesuai dengan kebutuhan. Itu sangat penting. Mengingat begitu banyaknya versi terjemahan. Tapi itu usul saja. Kalau diterima oke, tidak juga tidak apa-apa ya. Yang kedua, bisa juga undang orang LAI ya, karena mereka lebih kompeten untuk memberikan penjelasan itu. Dan itu sangat baik untuk jemaat awam itu diperlengkapi dengan Science of Translation. Jadi mereka tidak dibingungkan dengan begitu banyak versi terjemahan yang ada ya. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, yang ditanyakan itu adalah aspek etikanya ya. Apakah itu bermoral untuk menyerahkan anak perempuan sendiri yang sudah tahu akan diperkosa habis-habisan. Seperti yang kejadian di Hakim-Hakim pasal 19 ya. Gundik itu diperkosa dari malam sampai pagi. Paginya dia mati. Apakah bermoral untuk menyerahkan anak perempuan sendiri mengalami peristiwa yang bukan hanya sangat tragis tapi sangat humiliated ya, sangat melecehkan itu. Nah, saudara itu yang tadi saya katakan, ini melibatkan apa yang disebut dengan cara menafsir narasi, cara membaca narasi. Narasi-narasi Alkitab itu tidak dimaksudkan untuk menjawab semua pertanyaan etika kita. Jadi tidak dimaksudkan untuk menjawab semua asumsi moral kita. Karena ingat waktu kita baca Alkitab sebagai orang Kristen, kita sudah baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi kita sudah punya sets of ethics ya, satu set pemahaman etika yang komplit, yang lengkap terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, narasi Alkitab itu yang pertama ya, narasi Alkitab tidak dimaksudkan untuk menjawab semua asumsi dan presuposisi termasuk pertanyaan-pertanyaan moral dan etika kita. Yang kedua, narasi Alkitab tidak mencatat apa yang seharusnya terjadi, tapi apa yang terjadi. Maksudnya begini, narasi Alkitab mencatat apa yang secara aktual terjadi tanpa menyertakan apa yang seharusnya dilakukan tokoh-tokoh di dalamnya. Misalnya, kalau saudara baca cerita Abraham bapak orang beriman bukan? Kalau saudara sebagai orang Kristen membaca cerita Abraham, saudara expect apa? Saudara expect bahwa dia akan beriman kepada Tuhan, imannya itu stabil, tidak labil, kemudian mengambil keputusan-keputusan etis yang juga tepat. Tapi itu yang bukan saudara lihat di dalam kehidupan Abraham. Begitu anaknya tidak lahir-lahir, anak kandungnya tidak lahir-lahir, kemudian dia ikuti nasihat istrinya, tidurlah kau dengan si Hagar itu. Dia pergi tidur dengan Hagar. Lahirlah Ismail yang menimbulkan masalah. Artinya narasi perjanjian lama khususnya mencatat apa yang terjadi, tapi bukan apa yang seharusnya terjadi. Nah, dalam kaitan dengan Lot, saudara juga tidak boleh expect bahwa Lot seharusnya mengambil keputusan seperti keputusan saudara sebagai seorang Kristen. Dia mengambil keputusan dalam konteks yang konkret. Ini ingat tadi saya bilang, dalam konteks pada masa itu, hospitality, keramah tamahan, itu merupakan satu pilar kebajikan masyarakat. Artinya, saudara itu masyarakat yang baik. Kalau saudara punya hospitality. Dan orang-orang pada masa itu, hospitality-nya itu berarti, contoh, kalau ada orang dalam perjalanan, kemudian dia tidak punya tempat menginap, saudara wajib untuk mengundang dia.
ayo nginap di rumah saya. Dan begitu saudara bilang, ayo nginap di rumah saya, itu sudah terkandung banyak hal. Saudara harus kasih dia makan. Saudara harus kasih dia tempat tidur. Selayaknya yang saudara punya di rumah. Dan bukan hanya itu, keselamatan orang itu ada di dalam tanggung jawab saudara. To the point, keselamatan dia bahkan lebih penting dari keselamatan saudara sendiri. To the point begitu. Itu yang terjadi pada masa Lot. Karena dia yang mengundang, ingat kalau saudara baca di ayat pertama, Lot sendiri yang menyambut orang itu kan, seperti yang dilakukan Abraham. Itu keramat tamahan orang-orang timur dekat kuno itu begitu. Menyambut orang-orang itu, mengajak ke rumah, kasih mereka makan, dan lain sebagainya. Itu berarti dalam konteks masa itu, keselamatan mereka itu menjadi tanggung jawabnya. Dia menjadi tuan rumah yang tidak baik kalau di dalam rumahnya dia membiarkan hal semacam itu terjadi. Itulah sebabnya tadi saya bilang, kalau saudara jadi Lot hidup dalam konteks zaman itu, saudara akan melakukan hal yang sama seperti Lot. Jadi itu bukan, saudara tidak harus membawa terlalu banyak asumsi etis untuk membaca apa yang dilakukan oleh Lot. Lot melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya hidup di zaman itu. Nah, soal apakah itu Tuhan berkenan kepada itu atau tidak, kita sudah tahu dari Alkitab bahwa itu juga tidak dikenan oleh Tuhan juga. Tapi sekarang kita bicara dari segi culture, dari segi budaya. Ingat, Lot itu bukan pendeta. Lot itu tidak sekolah teologi dan tidak punya gelar magister atau gelar doktor dalam bidang etika Kristen. Lot itu seorang gembala, seorang biasa hidup pada masa itu, pada zaman itu. Dan mengambil keputusan sesuai dengan culture-nya, budayanya pada masa itu ya. Jadi kita jangan membaca teks itu juga dengan presupposisi yang terlalu banyak, lalu berharap supaya Lot memenuhi semua ekspektasi kita. Even Abraham pun tidak memenuhi semua ekspektasi kita. Karena dia bukan hanya gagal dalam hal Ismail, tapi ketika Sarah dalam bahaya, dia suruh Sarah, ngakulah kau jadi adik perempuan saya. To the point, Sarah, kalau kita baca secara natural, ada ahli yang mengatakan Sarah bahkan sudah ditiduri oleh raja itu. Jadi even suami yang pengecut membiarkan istrinya dalam bahaya, kehilangan kehormatannya, gara-gara dia pengecut. Itu Abraham. Nah, kalau saudara membaca Abraham dengan konsep etika yang total dari Alkitab, ini Bapak orang beriman kok modelnya begini. Dan saudara harus hati-hati membaca narasi. Ya. Narasi tidak ngasih tahu kita apa yang seharusnya terjadi, tapi ngasih tahu kita apa yang aktual terjadi. Oke. Terima kasih Pak Diki. Ini emang kalau kita bahas kitab khususnya LPA, kita harus membutuhkan berapa literasi Pak ya. Ya, saya kasih rekomendasi, maaf saya potong Pak Beni, saya kasih referensi aja. Ada satu profesor perjanjian lama yang sangat excellent ngasih tahu kita tentang cara membaca narasi perjanjian lama. Profesor Richard L. Pratt. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. He gave us story. Dia memberi kita cerita dan dia bahas tentang narasi perjanjian lama. Itu tebalnya sekitar 400-500 halaman. Diterjemahkan oleh Momentum Surabaya. Saudara beli buku itu dan baca, itu banyak hal saudara dapat banyak insight dari buku itu. Nah ini satu hal yang menarik. Nah, saya mau nanya nih Pak. Tadi saya tertarik dengan beberapa pandangan Bapak dari masalah. Oke lah kalau kita melihat dari pengertian kata per kata, memang itu sering terjadi kontroversi dalam pengertian. Tapi saya melihat gini Pak, kalau kita lihat dengan adanya perkembangan LGBT ini, dengan kalau kita katakan ini satu peradaban baru ya, ataupun disebut dengan new order ya, satu kehidupan moral, tatanan hidup baru Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak nih Pak, kalau LGBT ini kalau secara hukum mungkin kita lihat sekarang sudah mulai dilakukan dengan peradaban disebut dengan hak asasi ya, sehingga sekarang gereja itu sekarang mengalami masalah dilematika dengan hak asasi. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kalau menjadi nanti sesuatu ada terjadi suatu kalaupun di Indonesia ini mungkin tidak Alkitab mungkin yang mereka pegang, tapi ada sesuatu kayak misalnya kalau dalam Indonesia ada GBHN, satu tatanan hidup baru yang mereka miliki, yang bisa bukan saja kepada kepercayaan, tetapi menjadi satu seperti legitimasi hukum yang kepada mereka. Nah, bagaimana menurut Bapak kalau misalnya nanti ini menjadi bukan mengancam secara agama, karena kalau kita dalam Alkitab mereka yang Muslim tidak terima Pak.
berarti ada salah satu pegangan, satu norma baru yang menjadi satu pegangan baru. Apakah ini menjadikan sesuatu, akhirnya LGBT itu menjadi suatu apa ya? Kalau kita bukan masalah seksualitas, tapi masalah nanti menjadi apa suatu, menurut saya lebih tepatnya kayak misalnya kita menjadikan seperti COVID misalnya menjadi satu hal yang kita terima menjadi satu kehidupan yang baru gitu Pak. Apa yang lebih tepat di tatanan hidup baru bagi manusia di dunia ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya, pertama kita harus sadar ini satu isu yang kompleks. Ya. Kompleks bukan karena kita sulit untuk menempatkan isu ini dalam kategori moral. Tidak sulit. Sebagai seorang Kristen, even tidak usah sekolah teologi. Orang jemaat awam baca Alkitab sampai selesai aja tahu bahwa itu salah. Moralitas ya. Ya, tapi pihak-pihak yang membela ini termasuk diramaikan dengan mereka yang non-konservatif, membuat isu ini mencoba memasukkannya ke dalam isu HAM. Ya. Nah, sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang teolog, saya tidak percaya bahwa LGBT itu masuk dalam kategori HAM. Orang tidak punya hak asasi untuk berdosa. Tidak ada hak asasi untuk berdosa. Jadi kalau ada orang, Bapak kan lebih pintar hukum dari saya kan, ada enggak hak untuk orang melanggar hukum? Ada enggak? Tidak ada kan? Karena hak melanggar hukum persis bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, secara teologis, tidak ada hak untuk berdosa karena dosa itu persis bertentangan dengan the whole point dari teologi. Itu logiknya sama. Tidak ada orang punya hak untuk melanggar hukum. Tidak ada. Jadi kalau orang melakukan pembunuhan misalnya, saya punya hak dong membunuh orang karena saya berhak sebagai manusia, hak asasi saya untuk melakukan pelanggaran hukum. Itu kan absurd kan? Nah, jadi isu ini dibuat menjadi complicated, bukan hanya dimasukkan ke dalam kategori HAM, dan karena dimasukkan ke dalam kategori HAM, maka you sulit untuk argue against, sulit untuk argu melawan itu. Karena sekarang taruhannya adalah HAM. Ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya masuk ke dalam kategori HAM, tapi isu ini juga di framing untuk dipandang sebagai bagian dari human nature. Ya, itu ya poinnya Pak. Ya. Bagian dari natur bawaannya manusia. Yes. Nah, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang teolog Kristen, saya harus bicara dengan jelas dan tegas bahwa itu tidak merupakan bawaan dari human nature. Karena even, tidak usah kita kutip-kutip ayat ya. Kita baca narasi Alkitab Kejadian pasal 1, pasal 2 saja. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Joni. Atau menciptakan Hawa dan Maria. Tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu aja secara naratif. Pertama, sudah menolak poligami, menolak poliandri, menolak LGBT. Secara naratif ya. Nanti baru kita dapat di dalam teks-teks yang sifatnya imperatif, yang sifatnya didaktik, yang sifatnya pengajaran, dan yang sifatnya perintah dan larangan. Tapi secara naratif saja, even kita hanya baru baca 2 pasal pertama Alkitab saja, kita sudah bisa menarik implikasi-implikasi yang valid berdasarkan narasi itu. Berdasarkan narasi itu. Jadi saya tidak percaya itu merupakan bagian dari human nature. Itu bagian dari sinful nature of humankind. Jadi harus membedakan itu ya. Bagian dari human nature tidak. Tapi bagian dari nature keberdosaan manusia. Yes. Makanya tadi saya katakan, you tidak punya hak untuk berdosa. Secara teologis itu begitu. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah pertama, kita perlu kenal apa ajaran Alkitab. Kita perlu jadi orang Kristen yang melek Alkitab. Kedua, kita perlu menggunakan secara hati-hati dan berhikmat menempatkan isu ini dalam kategori yang tepat. Karena isu ini ketika didiskusikan bukan hanya
kita akan harus membereskan banyak kesalahan kategori, dimasukkan ke isu HAM, dimasukkan ke natur bawaan manusia. Kan saya dilahirkan dengan bawaan itu bukan pilihan saya. Bahkan kalau saudara baca di website LGBT Queen James Bible itu mengatakan you tidak bisa memilih kecenderungan seksual. Artinya itu given, terberi. No, itu tidak given, itu tidak terberi. Itu bawaan dari sinful nature-mu. Itu saatnya kamu harus mengatasinya. Karena itu bawaan dari. Jadi sudah dimasukkan di dalam kategori-kategori yang normal, padahal sebenarnya tidak perlu masuk ke dalam kategori itu. Kalau kita mau bicara secara teologi. Jadi kita perlu melek Alkitab, kita perlu punya wisdom dan discernment. Discernment itu kemampuan untuk membedakan yang ini masuk ke sini, yang ini masuk, ini benar, ini salah. Punya discernment untuk menempatkan isu ini dalam kategori yang tepat. Tapi yang ketiga adalah kita tetap harus punya hati evangelikal, hati kaum Injil. Apa itu hati kaum Injil? The Gospel, Injil. Jadi kita terlibat di dalam, katakanlah, melayani orang-orang ini, atau terlibat di dalam diskusi terkait dengan isu ini. Jangan terlibat to win, untuk memenangkan argumen, itu sia-sia. Itu vain glory. Tapi terlibat untuk memberitakan Injil. Karena hanya Injil yang bisa membebaskan orang. To set us free. Hanya Injil yang bisa membebaskan kita. Jadi itu beberapa hal yang saya bisa kasih tahu ya. Ini satu isu yang sangat complicated. Karena kalau saudara tanya ahli psikologi, ahli etika, ahli medis, ahli hukum, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, itu akan muncul dengan beragam perspektif yang saya kasih tahu adalah perspektif dari sudut pandang biblical theology terkait dengan isu ini. Oke, terima kasih Pak Diki. Sangat detail sekali dan jelas Pak apa yang Bapak sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Saya silakan dua orang lagi untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Diki. Selamat malam. Saya ingin bertanya terkait dengan kitab James ini. Ketika saya membaca literasinya, memang ini sepertinya dari kaum gay, kaum LGBT ini ingin ada pembenaran terutama dari Alkitab. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kemudian LGBT ini memang tidak mau mengkoreksi diri dari Alkitab sesungguhnya? Artinya ini kemudian lahir sebagai upaya untuk pembenaran diri dari sifat, dari nature tadi yang sudah ini. Artinya memang dia ingin membenarkan diri dengan mengutip atau merubah ayat-ayat Alkitab yang pada dasarnya adalah kebenaran. Terus yang kedua, motivasinya kenapa harus Alkitab gitu? Kenapa tidak kitab-kitab yang lainnya? Atau kitab-kitab agama lainnya? Kenapa harus Alkitab dulu yang pertama disasar? Nah, terus yang ketiga, artinya bahwa kaum LGBT ini tidak mau, seperti tadi Pak Deki katakan, tidak mau mengkoreksi dirinya, tetapi justru mau membenarkan dirinya dengan lebih memperbanyak jaringan, lebih memperbanyak orang-orang untuk mempunyai nature seperti mereka. Apakah itu motivasinya kemudian Queen James itu lahir? Gitu sementara Pak. Oke, saya langsung jawab ya. Pertama, saya mulai dari yang terakhir. Itu sebenarnya kalau perhatikan poin kedua dari pengantar saya tadi, saya masukkan Queen James Bible ini dalam kategori queer translation ya. Queer itu satu studi. Itu sekarang satu bidang studi yang baru, bahkan itu sudah muncul di mana-mana di jurnal ya. Apakah jurnal studi psikologi atau interdisciplinary, itu sudah muncul studi itu. Jadi queer itu satu studi tentang kelompok-kelompok marginal yang mencoba mengklaim space, mengklaim tempat untuk ada dalam satu kelompok mainstream. Misalnya seperti LGBT ini, mereka marginal kan? Pada umumnya orang-orang yang konservatif itu menganggap mereka itu
ada dalam kategori yang marginal. Nah, supaya mereka tetap ada di dalam kelompok mainstream ini, mereka mencoba untuk menciptakan space, menciptakan legitimasi, pembenaran, salah satunya dengan menerbitkan King James Bible ini. Ya. Jadi itu bukan semata-mata mereka terjemahkan untuk membenarkan LGBT, tapi punya tujuan yang lebih besar. Mereka menerjemahkan itu untuk mendapatkan alasan penerimaan, mengklaim space di dalam kelompok mainstream ya. Dan yang berikut, kenapa kekristenan? Jadi waktu saya ini pertanyaan yang saya terus pikirkan bahkan sampai detik ini ya. Waktu Ibu Lucy hubungi saya melalui WhatsApp, kenapa kekristenan? Why? Kenapa kok mereka mencoba mencari pembenaran dari dalam kekristenan? Ada, untuk ringkas waktu ada dua hal. Ini yang pertama itu jawaban pragmatis, dan yang kedua itu jawaban yang sifatnya teologikal, tapi teologikal yang pragmatis. Jadi yang pertama itu murni pragmatis. Pertama, kita tahu bahwa ada agama tertentu, kita tidak perlu menyebut, yang juga condemn, mengutuk LGBT selain kekristenan ya. Nah, kalau saudara berpikir pragmatis, jauh lebih aman mana? Jauh lebih aman mana? Saudara mencari space di dalam kelompok agama lain atau mencari space di dalam kekristenan? Jauh lebih aman di dalam kekristenan. Orang Kristen tidak akan mendorong gay itu dari lantai ke-13 kemudian mati dan tidak ada hukum untuk dia. Karena orang Kristen sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan freedom of speech. Itu bagian dari virtue, bagian dari bagian dari kebajikan kekristenan. Itu sebabnya orang Kristen itu berdebat sangat sengit, ngotot-ngototan, tegang-tegang leher, tapi pulang itu tidur nyenyak. Tidak mikir bahwa nanti sebentar malam rumah saya akan digeruduk. Karena memberi tempat yang sangat istimewa untuk kebebasan berpendapat. To the point, event yang menantang otoritas, menantang kebenaran pun kita kasih mereka kesempatan untuk berbicara. Itu kekristenan. Jadi dari segi pragmatisnya, kalau saudara tanya, why Christianity? Karena kekristenan. Jadi ini sesuatu yang saudara mungkin tidak pernah pikirkan. Tapi itu bagian dari kekristenan. Even membiarkan orang yang kita disagree dengan dia, tidak setuju, bahkan secara teologikal kita condemn, tapi membiarkan dia berbicara, mengemukakan pendapat. Dan dia bisa tidur dengan nyenyak, kecuali kelompok-kelompok ekstrim tertentu. Tapi itu bukan merupakan sikap mainstream dari kekristenan. Dan itu saatnya mereka merasa lebih safe untuk mencari space di dalam kekristenan. Dan saya mengatakan begini bukan berarti saya ngajak saudara supaya saudara besok menjadi intoleran, memberangus freedom of speech itu gara-gara ada orang-orang. No, tidak. Itu bagian dari dinamika bermasyarakat, bagian dari diskursus yang harus dihargai di dalam masyarakat. Dan by the way, pemikiran kita itu menjadi jauh lebih tajam, jauh lebih detail. Kita lebih memikirkan ini secara serius karena ada dialektika semacam ini. Ada dialektika semacam ini. Jadi itu alasan pragmatis yang pertama. Yang kedua, masih juga pragmatis, tapi juga sifatnya teologikal. Kelompok mana yang terbesar di dalam dunia ini? Kekristenan. Nah, kalau saudara dapat space di dalam satu kelompok terbesar di dalam dunia ini, saudara ada di dalam kelompok yang bukan hanya akan memberikan saudara legitimasi, bukan hanya akan memberikan saudara penerimaan, tapi memberimu identity, memberimu identitas. Jadi mereka bukan hanya mencari justifikasi, penerimaan, acceptance, tapi juga mencari approval of identity.
persetujuan terhadap identitas mereka. Nah, tempat yang paling masuk akal untuk saudara dapat space itu adalah kekristenan. Itu adalah kekristenan. Jadi kekristenan itu menjadi berkat, the point, pada orang-orang yang dikondem pun mereka bisa dapat berkat dari kekristenan. Itu luar biasa ya. Nah, itu dua hal yang saya bisa kasih tahu. Nah, tentang justifikasi, pembenaran, self-justification yang mereka coba bangun dengan ini. Itu bukan sesuatu yang mengherankan. Karena even Roma pasal 1 itu sendiri, kalau saudara baca di ayat yang ke-18, Paulus mengatakan mereka menindas kebenaran dan menggantikannya dengan dusta. Hari ini orang bisa argue untuk apa saja. Bisa argue untuk bumi datar, bisa argue untuk ada alien, bisa argue everything, orang bisa argue. Karena masalah argumentasi ini kan yang diperlukan hanya goyang-goyang lidah. Yang diperlukan hanya goyang-goyang lidah, dan yang diperlukan adalah tidak tahu malu. Itu masalahnya. Tapi nature dari semua itu adalah penindasan terhadap kebenaran. Mereka tahu di dalam hati mereka itu kebohongan. Mereka tahu itu dosa. Tapi mereka menindas itu dan menggantikannya dengan kebohongan. Lalu mencari pembenaran untuk apa yang mereka lakukan dari dalam kekristenan. Kiranya Tuhan menjaga kita dari hal semacam itu ya. Itu sangat berbahaya. Terima kasih Pak Degi. Terima kasih Pak Deki. Ada yang ini Pak John. Silakan Pak John yang sudah memberikan resen. Silakan langsung Pak bertanya kepada Pak Deki. Salam Pak Deki, selamat malam Pak. Ya, salam Pak John. Kalau saya lihat Pak, bagaimana munculnya LGBT ini sebenarnya termasuk ajaran-ajaran lain yang menyimpang. Saya melihat kalau yang saya ikuti, saya amati ya, mereka itu cenderung lebih menekankan kasih Allahnya gitu. Kamu akan diterima apa adanya, Allah itu maha kasih, jadi yang selalu ditekan hanya itu saja, kasih Allah. Kamu akan diterima dengan apa adanya, apapun lifestyle kamu mau LGBT, mau gay atau apa, Allah itu sangat besar kasihnya melebihi segalanya. Dan itu yang sering ditekan-tekankan yang gereja-gereja yang kita katakan gereja-gereja besar di Amerika sana ya, yang banyak menerima seperti ini, termasuk dalam hal ajaran-ajaran yang menyimpang juga ya, ajaran-ajaran sesat. Jadi mereka nggak perlu tegur dosa. Jadi hampir jarang kita dengar, kita nggak perlu tegur dosa gitu. Hamba Tuhan itu tidak perlu menegur dosa. Jadi rangkul sebanyak-banyaknya, anggap itu tidak terjadi apa-apa. Nah jadi mereka lebih menekankan kasih Allah itu yang ditekankan sebesar-besarnya, sementara kekudusan Allah, keadilan Allah itu direduksi. Itu yang saya lihat. Jadi mereka sangat cukup diterima dengan gereja-gereja yang tanpa harus menegur dosa. Mereka welcome di situ. Tapi kalau coba di gereja-gereja yang mungkin pemberitaan Injilnya itu ketat, mereka tidak akan nyaman di situ, tidak akan tenang. Mungkin pantatnya akan panas, cepat-cepat buru-buru keluar dari gereja. Itu yang saya lihat, Pak. Bagaimana menurut Pak Deki? Ya, ada dua komentar. Yang pertama, betul bahwa salah satu kecenderungan dari Injil kaum Injili masa kini itu adalah pembicaraan yang terlalu banyak tentang kasih Allah, tapi tidak diimbangi dengan seruan pertobatan dari dosa. Itu problem kita kaum evangelikal di abad ini. Dan sebenarnya kalau saudara studi tentang literatur-literatur yang membedah tentang fenomena itu dipengaruhi oleh apa? Itu dipengaruhi oleh media. Dipengaruhi oleh media. Kalau saudara, misalnya ya, ini saya ajak saudara untuk mempertimbangkan ini dalam konteks yang lebih luas. Kalau saudara nonton film, kemudian pemeran utamanya itu baik banget, kemudian dia heroik, dia punya karakter yang baik, dan do everything untuk menolong orang lain. Deep down, saudara akan admire. Saudara akan admire dengan orang itu. Saudara akan admire. Nah, kenapa saudara akan admire dengan pemeran utamanya? Karena yang saudara lihat di situ adalah karakter satu dimensi. Yang saudara lihat hanya yang baik-baiknya. Nah, dikondisikan oleh mentalitas media semacam itu, kita memproyeksikan itu kepada Tuhan.
Akhirnya kita mikir, saya pick and choose. Saya mau karakter Tuhan yang bagaimana yang cocok dengan saya. Oh, kita orang abad sekarang itu lebih suka Jesus is my best friend. Tuhan itu, Yesus itu sahabat saya. Kalau Yesus yang murka terhadap dosa, oh itu saya tidak suka. Itu nanti aja. Kalau Yesus yang menuntut ketaatan, oh itu saya tidak suka. Saya lebih suka bicara tentang Yesus yang mengasihi saya, merangkul pundak saya, menggendong saya, dan menerima saya apa adanya. Saudara-saudara, yes, Alkitab mengajarkan begitu, tapi bukan hanya itu. Artinya kalau kita mempresentasikan Yesus yang hanya begitu, itu bukan Yesus yang sebenarnya, itu berhala. Itu karakter satu dimensi. Itu kartun God. Itu ala kartun, bukan ala Alkitab. Karena misalnya kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 8, seruan untuk menerima kasih dan pengampunan itu selalu dimulai dengan bertobatlah dari kejahatanmu, bertobatlah dari dosa-dosamu. Dan kalau saudara ingat Kisah Rasul pasal 2, waktu Petrus berkhotbah, apa reaksi dari orang-orang Yahudi? Hati mereka menjadi tertusuk. Nah, kenapa hati mereka menjadi tertusuk? Karena Petrus tidak menggarap telinga mereka. Petrus persis menunjuk dosa mereka. Kamu telah membunuh Mesias. Dan salah satu tugas dari Roh Kudus adalah yang diterjemahkan secara salah di dalam Injil Yohanes, menginsafkan dunia akan dosa. Sebenarnya terjemahan yang tepat itu bukan menginsafkan, tapi convicting. Convicting itu seperti saudara mencuri, lalu kepergok mencuri, saudara tidak bisa nyangkal. Memperhadapkan dosa saudara itu dengan sedemikian jelas, sehingga saudara tidak bisa nyangkal, yes, I am a sinner. Saya orang berdosa, saudara berlutut, menyadari kebangkrutan saudara, lalu bertobat minta ampun, atau saudara menciptakan pembenaran. Itu convicting. Nah, khotbah-khotbah penginjilan sekarang itu tidak begitu. Mereka melulu bicara tentang kasih Allah, tapi tidak bicara tentang keseriusan dosa, tidak bicara tentang kengerian dosa, tidak bicara tentang panggilan tinggalkan dosa dan kejahatanmu. Dan itu, khotbah-khotbah dengan kecenderungan semacam itu is not the gospel. Itu bukan Injil. Itu adalah cheap gospel, itu Injil murahan, tapi bukan Injil yang sejati. Jadi saya harus bicara dengan lantang sekarang untuk menggugah saudara. Hati-hati dengan yang saudara dengar. Melulu bicara tentang kasih. Allah itu bukan hanya itu. Dia maha kasih, yes, tapi dia juga raja, king. Apa artinya raja? Menuntut ketaatan. Kamu harus takluk kepada dia. Kamu tidak boleh punya agenda sendiri. Agendamu harus agenda sang raja, the king. Dia juga adalah judge, hakim. Apa kerjaannya hakim? Mengadili kamu kalau kamu berdosa dengan seadil-adilnya, dan Tuhan itu tidak pernah salah mengadili, dan Tuhan tidak pernah bisa disuap ketika mengadili seseorang. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang benar-benar adil, on and on. Jadi kalau kamu melulu bicara tentang Tuhan yang mengasihi, lalu mari kita sobek Alkitab, karena Alkitab tidak hanya melulu bicara tentang itu. Ini harus hati-hati. Kita menciptakan kekristenan yang cheap, yang murahan, dengan Injil murahan semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka merasa punya justifikasi untuk mengklaim space di dalam kekristenan? Saudara harus ingat bahwa ini juga adalah persoalan filosofis. Tadi saya sudah sebut bahwa ini ada aspek teologikalnya, biblikalnya, etiknya, psikologi, medis, hukumnya, tapi juga masalah filosofis. The whole point yang mendorong orang menerbitkan Queen James Bible ini, itu sebenarnya lahir dari apa yang disebut dengan post-structuralism. Nah, itu satu istilah yang sangat besar dan canggih. Mungkin banyak di antara saudara yang tidak ngerti. Istilah lainnya adalah dekonstruksi. Istilah yang saudara lebih ngerti adalah postmodern. Apa itu postmodern? Pemberontakan, penolakan terhadap kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada itu opini saya, opini kamu, opini dia. Semuanya itu hanya opini. Tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Itu poinnya, itu esensinya. Jadi ada banyak aspek yang kita bisa telah dan teliti dari fenomena LGBT ini, khususnya terbitnya Queen James Bible ini. Oke,
Terima kasih. Pak Diki, saya akan bacakan langsung ya. Ini adalah pertanyaan yang ditulis di chat ya. Yang pertama itu dari Pak Fendi Kaligis. Pak, bagaimana seharusnya cara pendekatan kita kepada kaum LGBT ini? Ada yang berkata harus dengan pendekatan kasih supaya mereka merasa dipedulikan dan siapa tahu bisa berubah, atau dengan sikap tegas mereka menolak. Yang kedua, dari Pak Ibu Shelly Van Sabu. Pak Diki, mengapa Amerika mengizinkan terjemahan King James ini kalau tahu Alkitab menolak LGBT? Yang ketiga adalah dari Pak Daniel, seperti yang Pak John tanyakan tadi, Allah menerima kamu apa adanya dan sebagainya. Apakah dampak ajaran Hyper Grace? Yang selanjutnya dari Pak Domingo, satu lagi pertanyaan dari Pak Diki. Salah satu isu yang sering dipakai sebagai senjata oleh LGBT atau pendukung LGBT adalah isu genetik. Dan isu ini didukung oleh sains ya, sains dan perlindungan. Bagaimana pendapat Pak Diki? Itu ada pertanyaan Pak, silakan Pak Diki. Ya, pertama tentang ya. Oke. Masih ada satu atau Udah cukup. Oke. Tentang isu genetik saya tidak jawab sekarang karena itu bukan bagian dari expertise saya. Meskipun saya baca-baca dan tidak semua ahli itu sepakat bahwa itu isu genetik, artinya itu isu bawaan. Jadi saya sedang membaca literatur khususnya di jurnal-jurnal ilmiah tentang itu. Tapi saya tidak akan jawab itu karena itu di luar dari bidang keahlian saya. Tapi 3 pertanyaan ya. Apakah hyper grace ya yang terkait dengan pertanyaan Pak John tadi? Itu adalah ajaran yang alkitabiah singkat dan padatnya adalah tidak. Itu persis nature-nya seperti yang tadi saya sudah jelaskan untuk apa yang ditanyakan oleh Pak John tadi ya. Kedua dari Ibu Sally, kenapa Amerika mengizinkan itu? Saudara harus ingat, yes, Amerika itu kelihatannya Kristen, tapi tidak lagi disetir oleh nilai-nilai Kristiani. Itu saudara harus ingat itu, apalagi dengan meningkatnya ateisme dan orang-orang agnostik dalam jumlah yang sangat besar di Amerika, di Eropa, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi banyak hal terkait dengan kebijakan politik, kebijakan hukum, kebijakan sosial, agama, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang di samping itu juga seperti yang tadi saya katakan. Orang Kristen ini kan seperti apa ya? Kamu bisa argue, kamu bisa berdiskusi, berdebat, tegang-tegang leher, tapi pulang tidurnya nyenyak karena tidak ada apa-apa. Nah, kalau tidak ada ancaman yang real untuk satu tanda kutip pemberontakan terhadap kebenaran atau otoritas, maka orang merasa tetap punya space, tetap punya peluang. Ya mungkin saya tidak pengaruhi banyak orang, tapi nanti 5 orang, besok 10 orang, lusa dan seterusnya. Jadi itu ikut mempengaruhi ya. Lalu pendekatan apa? Pendekatan apa yang bisa kita gunakan untuk melayani orang-orang ini? Saudara, tidak ada pendekatan yang mekanis untuk pelayanan apa saja. Tidak ada. Kita yang diperlukan pertama adalah kita harus ngerti Alkitab dulu. Terlalu banyak bicara metode, tapi kalau substansinya nol, kan omong kosong. Jadi belajar Alkitab, kuasai Alkitab, ngerti doktrin-doktrin inti kekristenan, etika Kristen secara baik, filsafat Kristen, wawasan dunia Kristen, everything tentang Alkitab, kita kuasai, kita ngerti baik-baik. Kemudian, kalau Tuhan memimpin kita, karena ingat tidak semua orang bisa melayani orang-orang semacam ini. Apalagi orang seperti saya, yang kalau ngomong seperti panci meledak ya, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya tahu diri bahwa saya tidak bisa melayani orang semacam itu ya. Saya khususnya berhadapan dengan orang-orang yang lain aja, tapi tidak bisa dengan yang itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu, yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, beban untuk melayani orang-orang semacam ini, percaya, Tuhan akan kasih saudara pertama karunia yang sesuai dengan pelayanan itu. 1 Korintus 12 sampai dengan 14. Tuhan memberikan karunia-karunia rohani yang sesuai dengan tugas yang Tuhan mau suruh kita kerjakan. Dan yang kedua, jangan pikir metode saudara yang bikin saudara berhasil. Minta wisdom, hikmat dari Tuhan. Karena apa? Situasi itu berubah. Even orang yang sama, 5 menit dia sikapnya begini, minggu depan dia lain lagi sikapnya. Saudara tidak bisa bergantung pada metode tertentu. Tidak bisa. Itulah sebabnya kebergantungan kepada Tuhan. Terus menerus. Hikmat, wisdom dari Tuhan. Terus didoakan, diminta dengan rendah hati. Tuhan, saya orang berdosa.
saya orang yang lemah, saya tidak mampu. Tapi Tuhan taruh beban ini di hati saya. Pertama, kasih saya kemampuan, kasih saya keberanian, dan kasih saya wisdom untuk memutuskan apa yang harus saya katakan dan saya lakukan dalam situasi yang tepat. Itu wisdom. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih satu kali lagi untuk Ibu Lucy, Pak Beni, dan kawan-kawan di kelompok ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lain. Kalau waktunya pas, saya bisa alokasikan waktu. Saya tentu akan sangat senang untuk ada lagi di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari keluarga Iman Rasuli, Pak Anton, Pak John, dan kawan-kawan, termasuk teman-teman dari STT Rai Batam. Mereka lagi di aula pakai satu akun tapi nontonnya banyak. Jadi sebenarnya pesertanya banyak malam ini ya. Termasuk para dosen juga ikut malam ini. Terima kasih sudah hadir. Semua pihak, teman-teman, rekan-rekan yang hadir pada malam ini, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.